是recht. Oke, selamat datang kembali di channel si John Visual. Bersama gua Abdul. Di sini kita balik lagi bakal ngelanjutin bahasan serial Barbarians yang telah masuk season 1 episode kedua. Tapi buat yang baru bergabung, saya sarankan agar menyimak dulu episode sebelumnya agar lebih mengerti jalan cerita yang setelah ini akan saya bawakan. Lalu bagaimana kisah lengkapnya? Mari bersiap-siap, kencangkan sabuk pengaman, siapkan termos, kopi, kompor gas, daster merek Adidas, karena setelah ini kita masuk ke cerita. Dan mau bosan-bosan, saya ingatkan kembali agar terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share agar kedepannya channel ini bisa terus berkembang. Di akhir episode sebelumnya, bahasan kita terpotong dengan sebuah teka-teki terkait hubungan apa yang terjalin antara Arminius dengan Segimer. Di mana terakhir kali Arminius yang kita tahu merupakan perwira tentara Roma tiba-tiba memanggil Segimer dengan sebutan ayah. Usut punya usut, ternyata Segimer sebenarnya memang merupakan ayah kandung dari Arminius. Lalu kenapa kok bisa Arminius tiba-tiba berubah sosok menjadi seorang prajurit Roma? Jadi gini, beberapa tahun silam, tepatnya ketika Arminius masih seorang bocah kelas 6 SD, dijadikan sebagai alat perjanjian oleh Segimer agar suku-suku di Germania bisa hidup tentram tanpa mendapatkan gangguan atau intervensi dari bangsa Roma. Segimer terpaksa menyerahkan kedua putranya, yaitu Ari yang sekarang memiliki nama baru sebagai Arminius dan adiknya yang namanya tak disebutkan, kepada seorang Parus demi kebaikan rakyatnya. Maka semenjak itulah Arminius, atau bisa dipanggil juga Ari, diangkat sebagai anak oleh Parus dan kemudian memiliki kehidupan layak sampai berhasil menjadi salah satu prajurit terbaik Roma. Nah, dikarenakan suatu hal, Arminius terpaksa kembali ke hadapan sang ayah, yaitu untuk memulangkan simbol elang yang sempat dicuri oleh Volkwin. Lalu kenapa ia bisa mengetahui kalau elang itu ada di sini? Karena pada saat kejadian, Ari menemukan kalung taring serigala kepunyaan seorang Volkwin. Di mana kita diberitahu juga bahwa Ari, Volkwin, dan Thusnelda merupakan sahabat dekat semasa mereka masih bocah. Nah, sekarang tujuan Ari datang menemui ayahnya tak lain adalah untuk mencari keberadaan simbol elang. Karena bila hal itu sampai diketahui oleh Parus, bukan tidak mungkin beliau akan meratakan desa suku Serusci. Yang menjadi masalah di sini, Segimer menolak memberitahu di mana keberadaan simbol elang tersebut. Kemudian situasi di sana diperburuk ketika seorang pemuda bernama Berulf menuntut dendam kepada Arminius setelah Arminius memenggal kepala pamannya. Beruntung kericuhan dapat terhindari. Kemudian Arminius menemui dua orang sahabatnya setelah sekian lama. Namun terlepas dari rasa kagumnya, di situ Volkwin merasa kecewa karena bagaimanapun kini Ari datang bukanlah sebagai sosok Ari yang ia kenal. Nah, sesudah melepas rasa rindu dengan teman-teman lamanya, baru Arminius dihadang oleh Berulf yang masih diliputi rasa dendamnya. Sontak pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan, di mana kedua orang ini bertarung dengan sangat serius sambil dikerumuni oleh barudaknya si Berulf. Bahkan keduanya sama-sama mendapatkan luka yang cukup parah sampai berlumuran darah, hingga pada akhirnya Volkwin melerai pertarungan di antara mereka. Meskipun dalam kondisi terluka parah, Ari tak ingin membuang waktu dan mulai fokus kepada tujuan utamanya, yaitu mencari keberadaan simbol elang.
Di situ ia sempat terlibat adu mulut dengan Segimer soal keputusan sang ayah yang telah membuangnya kepada bangsa Romawi. Viele Rex haben ihre Kinder gegeben. Ich hatte keine Wahl. Tapi masalahnya bukan hanya itu. Karena di luar, rupanya Berov masih penasaran untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Ari. Lantas Segimer dan Volkwin berusaha mereda amarah seorang Berov. Lalu tanpa diduga-duga, dari belakang Ari berlari menunggang kuda bersama dengan simbol elang dalam genggamannya. Volkwin yang awalnya bersih tegang dengan Berov seketika berubah haluan lalu mengejar Ari yang tengah membawa kabur simbol elang. Namun di situ Volkwin sempat terhenti karena terpisahkan oleh tebing yang menjulang tinggi. Dengan tekad kuatnya, ia pun loncat dari sana dan langsung tak sadarkan diri. Di luar pembahasan soal kedua orang ini, kita diperlihatkan bahwasannya Segeste, ayahnya si Tusnelda, telah berkhianat pada saat dirinya melaporkan soal pencurian simbol elang kepada Parus. Karena rupanya Segeste diam-diam memiliki ambisi untuk bisa menjadi seorang kepala suku. Untuk membuktikan hal ini, Parus dan anak buahnya langsung bertolak ke desa suku Serusci. Otomatis dengan begitu, semua orang termasuk Segimer mengetahui kalau Segeste telah mengkhianati mereka. Beruntung saat itu Parus masih berbaik hati dengan hanya menghukum seluruh anggota keluarga Volkwin. Karena kita tahu sendiri, Volkwin adalah dalang di balik pelaku pencurian simbol elang Roma yang memicu amarah Parus. Meskipun merasa keberatan, Segimer serta penduduk lainnya tak memiliki power untuk melawan dan hanya bisa pasrah melihat seluruh anggota Volkwin dihukum mati dengan sangat sadis. Liefert mir unsere Standarten. Bis dahin, bleiben. Selang beberapa waktu dari sana, Volkwin datang ke tempat itu dan melihat anggota keluarganya telah mati secara mengenaskan. Tentu saja Tusnelda dan bahkan seorang Berov berupaya sebisa mungkin agar Volkwin tak melihat hal ini secara langsung. Sekali lagi, Volkwin dibuat pingsan dan langsung dibawa oleh Berov sejauh mungkin karena bagaimanapun saat ini Volkwin telah menjadi buronan yang diincar oleh bangsa Romawi. Di sisi lain, Ari terlihat masih berupaya sekeras mungkin agar bisa kembali ke perkemahan untuk membawa pulang simbol elang yang tengah menjadi pusat perhatian seluruh legion Roma. Meski dalam kondisi kesakitan, akhirnya Ari pulang dengan selamat dan tentu saja mendapatkan pujian dari ayah angkatnya. Tapi yang membuat hal ini menjadi menarik adalah perintah seorang Parus yang meminta kepada Ari untuk membawa kembali kehormatan legiun mereka, yaitu memenggal dan membawa pulang kepala Volkwin, pelaku pencurian simbol elang. Di mana kita tahu sendiri kalau Volkwin adalah sahabat dekat Ari. Lalu apakah Ari akan memenuhi tugasnya atau sebaliknya? Benar sekali, mending kita lanjut saja nanti di episode selanjutnya. Cukup sekian dulu untuk episode ini. Buat yang penasaran, kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jonah Visual pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minutes me una mecum te comitabunt. Squam caput Volkwin in asta summa sit in fixum.